Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Prof, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Pufi, ya, dari Pufi, bagaimana caranya untuk tetap sabar dalam menghadapi seseorang yang sedang dalam amarah atau kemarahan, dan amarahnya orang tersebut seperti kerasukan setan. Lalu yang kedua dari Nur Medina, ya. Saya pernah melihat orang atau teman, sebenarnya ia ahli zikir, juga ahli ibadah. Tapi jika sudah emosi, dia tidak segan-segan berkata tajam dan menghardik orang lain. Kepandaiannya dalam berbicara dan image-nya sebagai orang baik sering membuatnya seakan-akan dirinya paling benar dan menyalahkan orang yang kurang pandai dalam berkata-kata. Emosi sering menguasainya. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang tersebut? Lalu, bukankah zikir semestinya menjadikan seseorang menjadi lembut? Lalu yang ketiga dari Ibu Suryaningsih. Ibu Suryaningsih ini terkait masalah mahasiswa di perguruan tinggi. Untuk anak-anak lulusan pesantren yang kuliah di perguruan tinggi negeri, hanya mendapatkan ilmu agama 1 semester di tahun pertama. Selanjutnya tidak ada kecuali mencari ilmu sendiri dengan kajian-kajian pendidikan agama bagi mahasiswa tersebut, ya, agar rutin mendapatkan ilmu agama di samping ilmu-ilmu dunia di bidangnya masing-masing. Ya, ini pertanyaan dari Bu Suryaningsih terkait pelajaran agama hanya ada 1 semester saja gitu. Padahal pergaulannya begitu mengkhawatirkan seperti yang disampaikan guru kita tadi. Lalu yang terakhir dari Muhammad Ihsan dari Kendari, ya. Apa amalan yang dilakukan agar bisa belajar kesabaran seperti para nabi, seperti Rasulullah atau sobrun jamilnya Nabi Ayub? Mungkin itu Prof, satu-satu dulu. Ya, saya ulangi tadi begini, manusia itu adalah manusia. Manusia bukan malaikat, tapi tidak boleh menjadi iblis. Ya, in between antara malaikat dengan iblis itu adalah manusia. Kapan manusia itu tidak konsisten, kapan manusia itu tidak istiqamah, itu bisa jatuh posisinya lebih hina daripada binatang. Ya, harapan kita progresivitas manusia itu ke atas, sama dengan malaikat, kalau perlu melampaui malaikat seperti Nabi Muhammad SAW. Ada ayatnya kan, walaqad zara'na li jahannam minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Jadi dipenuhi neraka jahanam itu dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati, kalbu, tapi tidak digunakan untuk menghayati ajaran agamanya. Mereka punya mata, tapi mereka punya telinga, tetapi dia tidak mendengarkan seruan-seruan Tuhan. Mereka punya mata, tapi dia tidak menyaksikan keagungan Allah pada apapun yang dilihat. Orang seperti ini turun martabatnya seperti binatang, balhum adalu, atau lebih hina daripada binatang. Jadi kalau manusia itu tidak menggunakan lapis-lapis kecerdasannya, kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, maka itu martabatnya turun lebih hina daripada binatang. Tapi sebaliknya, kalau manusia itu mampu mengendalikan dirinya, nafsunya, birahinya, kecerdasan-kecerdasannya, maka itu nanti akan seperti Nabi Muhammad SAW
diminta untuk dikawal oleh Jibril sampai ke langit ketujuh lewat. Tapi di atasnya kata malaikat Jibril, maaf Rasulullah, saya memang diminta untuk mengawal Anda oleh Allah. Tapi energi saya sudah tidak sanggup mendaki lagi. Apa yang terjadi bagi Nabi? Tetap melejit naik ke atas. Inda sidratil muntaha. Melejit sampai ke sidratil muntaha. Itu suatu bukti bahwa manusia bisa melampaui malaikat Jibril, panglimanya para malaikat. Bisa juga turun lebih hina daripada binatang. Nah, nasihatnya Imam Al-Ghazali, bagaimana supaya kita bisa naik ke atas, jangan turun ke bawah. Resepnya adalah sabar. Bagaimana resepnya bersabar? Hindari segala sesuatu yang dalam bentuk jebakan-jebakan syahwat. Apakah itu syahwat makan, syahwat seks, syahwat politik berlebihan, syahwat pakaian, syahwat kendaraan, syahwat rumah, ya, dan amarah. Yang kedua, obat. Tadi saya katakan, perkuat dirinya dengan ajaran agama. Ngaji, puasa, insya Allah, salat. Non-stop salat tahajudnya, non-stop salat duhanya, non-stop kalau perlu salat ba'diyah, qabliyahnya, non-stop itu salat tasbihnya. Ya, tambah lagi zikir-zikirnya, asyifanya dan sebagainya. Itu protektor. Mampu memproteksi kita dari berbagai macam godaan. Kalaupun mungkin tergoda, recovery-nya cepat pulih. Dia tidak akan jatuh ke lembah yang paling dasar. Tapi ada, nanti minggu depan kita akan bahas kelanjutan dari ini, itu penyesalan yang sangat kuat. Nah, pertanyaan berikutnya tadi menarik itu ya. Ada orang ahli zikir, ahli salat. Menurut kita dia adalah ahlul ibadah. Tapi di mata Allah belum tentu dia ahlul ibadah. Ahlul ibadah itulah nanti yang akan mampu tanha anil fahsya'i wal munkar, memproteksi orang itu kepada kemungkaran dan keburukan. Tapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, apa yang dimaksud ahlul ibadah di sini? Saya ingin beranalogi di sini Bapak Ibu. Ada dalam Al-Quran itu, dalam pembahasan kita yang lalu pernah ada itu, ada malakah, ada ahwal, ada maqamat, ya kan. Ini. Kalau ahli zikir, ahli pokoknya salatnya non-stop, puasa Senin Kamisnya, ceramah di mana-mana juga, tapi tidak mampu menekan dirinya menjadi orang sabar, larut dengan emosi, larut dengan macam-macam dosa dan maksiat, maka apa artinya zikir itu? Seolah kita bingung kan, kok bisa sih? Padahal Tuhan mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir itu akan menenangkan hati. Ini kok enggak? Hati tenangnya enggak pernah kelihatan. Meledak-ledak kalau marah kepada istrinya atau kepada suaminya. Apapun yang mau keluar dari ceplos-ceplosnya itu enggak ada remnya. Ya. Ada kan Bapak Ibu? Kasar sekali menampar istrinya, KDRT banget itu. Apapun yang dikatakan istrinya, ditampar atau ditendang atau dibanting pintunya, kayak Fir'aun beneran. Tapi juga ada sebaliknya kan, tidak pernah memberikan pembenaran apapun pada suaminya. Kalau minta apapun dari suaminya, syaratnya banyak. Ya, jangan Bapak Ibu. Kalau suami itu melakukan perbuatan serong di luar, itu mungkin karena servis kita kurang bagus. Minta sesuatu pada dirinya, syaratnya macam-macam. Ya, di tempat lain kan tadi contohnya itu nggak ada syarat. Kamu jangan begini, harus begini dan sebagainya. Enggak, udah.
terlalu banyak cerewetnya orang, itu terlalu mematikan gairah seorang suami. Nah itu resepnya Rasulullah SAW ini kan. Kita kan dianjurkan, ada hadis itu kan, lincah di tempat tidur, tapi gerakan bukan mulut. Karena kalau perempuan itu banyak marah, jadi ada nasihat, perempuan atau istri itu jangan memarahi suami di meja makan, jangan memarahi suami di tempat tidur. Kalau suami dimarah-marahi di depan meja makan, gairah makannya hilang. Kalau memarah-marahi di tempat tidur, gairah laki-lakinya hilang. Itu resep agama loh. Maka itu hati-hati. Tahanlah amarahnya. Jangan tegur, jangan maki-maki istri tempat makan. Udah. Lebih enak makan di warteg. Nggak ada yang marah-marahi. Apalagi kalau di kantor, dikipas-kipas. Pulang ke rumah makan, dimarah-marahi. Nah, apalagi di tempat itu. Terlalu banyak syaratnya. Ngomel lah macam-macam. Itu mematikan gairah laki-laki. Ini bahasa orang dewasa, Bapak. Jadi saya mohon betul, ikuti nasihat Nabi. Mula'abah. Jadi ada, istilahnya itu, sex education-nya Rasulullah SAW. Itu kita lihat hadis-hadis Aisyah kan. Apa hikmahnya Rasulullah kawin dengan anak kecil seperti Aisyah? Supaya ceplas-ceplos mulutnya. Dialah yang membocorkan rahasia ranjangnya Rasulullah SAW. Nggak ada rahasia ranjang Rasulullah bocor dari istri-istri yang tua. Istri yang senior, nggak ada. Tapi bocornya melalui Aisyah. Tapi seandainya tidak ada Aisyah yang mudah ceplos-ceplos itu, maka sejumlah informasi penting tentang sex education dalam Islam itu kita nggak paham. Karena riwayat hadis itu pada umumnya keluar dari mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Antara lain seperti tadi yang saya katakan. Jangan taruh macam-macam syarat. Kapan seorang istri cerewet, marah-marah, maki-maki terhadap suaminya di tempat tidur, itu sudah hilanglah semangat itu. Kapan istri cerewet di meja makan, hilang nafsu makan itu. Dan bahayanya, kalau laki-laki marah seperti itu, di tempat lain enak makan. Kalau pemain, di tempat lain nggak ada yang marah-marahin, nggak ada syarat. Malah kalau perlu dia yang proaktif kok. Ini boro-boro proaktif, marah, maki-maki, dan seterusnya. Bagaimana orang bisa memberikan sesuatu yang terbaik ya? Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Kelemahan kita itu karena kita nggak paham. Maka itu Imam Al-Ghazali itu nanti akan ada penjelasan khusus. Saya nggak tahu lupa ya bab berapa itu. Teknik berumah tangga di dalam Islam. Ya, Al-Ghazali itu lengkap tuh. Di buku-buku lain juga banyak itu. Konsep mula'abad judulnya kalau cari di internet itu mula'abah Rasulullah. Ya, Cumburayu. Kama Sutranya Islam itu ada loh Bapak. Bukan cuma agama Hindu punya konsep Kama Sutra, Islam juga punya kok. Cuma kita malu menyampaikannya, padahal ada hadisnya, ada ayatnya kan. Ayat juga ada loh. Fatu hartakum an-nasyi'tum. Datangilah istrimu dari posisi manapun kamu kehendaki. Ya, apa artinya itu? Diartikan oleh terjemahan Kementerian Agamanya itu, ya, datangilah. Kan di situ kan Fatu hartakum, datangilah kebunmu dari sudut manapun engkau kehendaki. Penceramah kita kan takut menceritakan tentang sifatnya porno. Datanglah ke kebun kamu, dari pintu manapun kamu masuk. Jadi orang memahami pintu selatan, pintu utara, pintu barat, mau masuk di dalam kebun.
Padahal yang dimaksud kebun itu kan istri. Dari sudut mana, dari posisi manapun engkau mau, bisa dari muka, dari belakang, Masya Allah. Nah, dalam kitab tafsir itu ada loh Bapak Ibu yang menjelaskan secara detail itu. Cuma bahasanya kitab kuning. Nah, cuma kita terlalu santun bicara tentang hal ini. Itu ada standar Kama Sutra dalam Al-Quran ada. Antara itu ada beberapa ayat seperti itu yang menceritakan betapa pentingnya, kan itu kan seni kehidupan. Hadisnya apalagi kan banyak tuh. Nah, pertanyaannya tadi kok ahli zikir tapi kok kasar? Kekasaran itu bukan disebabkan bukan berdiri sendiri karena laki-lakinya itu kasar. Ya, ahli zikir, ahli salat, ahli macam-macam. Ya, tapi kasar banget. Bagaimana tidak kasar kalau istrinya memang melampaui batas ya. Udah gituan melulu. Ya, sangat-sangat apalah. Ya, mengecewakan lah. Manusiawi kalau orang marah terhadap sesuatu yang mengecewakan dirinya. Yang salah itu kalau istrinya sangat salehah, sangat santun, sangat patuh, tapi dia kasar. Nah, itu nggak bagus. Tapi kalau ada orang yang mampu menahan diri untuk tidak marah dalam kondisi istrinya seperti apapun, jeleknya, jahatnya, nah itulah yang seperti yang dicontohkan oleh beberapa nabi dalam Quran. Nabi Nuh, orang paling sabar menghadapi istrinya paling nakal. Ya. Nabi Lut, istri yang sangat nakal seperti itu, sabar tuh Nabi Lut. Wahai para suami, jadilah seperti Nabi Nuh kalau jadi suami. Jadilah seperti Nabi Lut kalau jadi suami. Jadilah juga seperti Nabi Ayub yang pernah dibuang oleh istrinya karena bau kan, karena belatungan seluruh kulitnya. Tapi begitu sembuh total karena minum air ajaib di sumur, tengah malam memancar dari bekas tumitnya itu, jadi pemuda tinting. Waduh, lebih tampan daripada sebelumnya. Bukannya menceraikan istri yang pernah membuang dirinya itu, tapi dia kembali. Sekalipun saya dapat perempuan lebih cantik, tidak kalah dengan istri saya. Tahu kelemahan saya. Udahlah, saya maafkan seluruh dosa-dosa perlakuan istri saya. Itu jadilah seperti Nabi Yunus, pemaaf terhadap kekeliruan istrinya. Ya kan? Tapi kalau jadi istri pun, jadilah seperti istrinya Fir'aun. Perempuan yang paling beriman dalam Quran. Bahkan dikatakan Quran itu, contoh orang yang paling beriman itu adalah istrinya Fir'aun, Siti Asia. Wa daraballahu matalan lilladzina amanu imra'at Fir'aun. Allah menjelaskan contoh orang yang paling beriman ialah istrinya Fir'aun, Siti Asia. Kenapa? Dia sudah memperlakukan Fir'aun sama dengan Nabi Musa. Bagi orang awam, Nabi Musa bertolak belakang kan. Satu representasinya malaikat yaitu Musa, satu representasinya iblis yaitu Fir'aun. Tapi bagi seorang arif, Siti Asia istrinya Fir'aun, bukankah Nabi Musa itu representasi dari Asmaul Husna, Al-Hadi, Allah Maha Pemberi Petunjuk? Bukankah juga Fir'aun suamiku adalah representasi dari wajah Allah, Al-Mudil, Maha Menyesatkan? Jadi istri yang paling baik itu, ya, kebaikan dan keburukan atau penderitaan dan kenikmatan itu seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Dia tidak mabuk dengan kemewahan, tidak menjerit dengan penderitaan. Itulah istrinya Fir'aun. Sabar menghadapi Fir'aun, ya kan? Kemudian juga bersyukur menghadapi anak angkatnya namanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita jadi istri, tirulah
istrinya Fir'aun, mendapatkan pujian Al-Quran sebagai contoh orang yang beriman. Tirulah Siti Maryam, ibunya Nabi Musa, single parent, dengan penuh tantangan, tapi mampu membesarkan anaknya, bahkan anaknya menjadi nabi kan, Nabi Isa alaihissalam. Sebaliknya kalau suami, jadilah seperti Luqman, seorang suami yang dahsyat, single parent juga tuh. Bahkan namanya diabadikan menjadi surah Luqman. Dia bukan nabi, tapi dipuji dalam Al-Quran dalam satu ayat, dalam satu surah namanya surah Luqman. Coba hayati, siapa yang membesarkan anak menjadi anak beriman? Itu Luqman. Jadi wahai para suami, tidak mesti harus istri yang cuci piring, yang masak, yang nyetrika, semua urusan rumah adalah harus istri. Luqman itu dicontohkan dalam Al-Quran, segala setetek bengi anak-anaknya itu dia yang selesaikan. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada istri. Itu tidak seperti Luqman nanti. Jadilah suami seperti Luqman, jadilah istri seperti istrinya Fir'aun. Nah itu. Nah kalau ada orang yang tidak konsisten, ahli zikir, ahli ibadah, tetapi marah-marah, kasar, dan seterusnya, belum tentu dia ahli zikir, belum tentu ahli ibadah. Mungkin dia, apa namanya itu, pengamal salat ya. Dia mungkin pezikir. Nah kalau dalam bahasa Arab itu kan ada fi'il, ada sifat, ada isim, ada benda ya. Fi'il, sifat, isim. Saya berikan satu contoh ya. Contoh fi'il, merokok. Ya. Apa artinya merokok? Merokok itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja? Merokok. Itu kan kata kerja kan? Minum kopi. Kata kerja, minum, ya kata kerja kan? Tapi kalau orang itu saking seringnya dia merokok, berubah bukan lagi kata kerja, bukan merokok lagi, tapi perokok, iya kan? Dia sudah perokok. Apalagi rokoknya, apa itu merek rokok itu? Saya nggak pernah merokok. Jisamsu. Oh, perokok tuh. Kantongnya tuh sampai bibirnya, giginya pun hitam tuh. Dia perokok. Jadi perokok itu kan sifat kan? Sudah menjadi sifat. Apa sifatnya orang itu? Perokok. Jadi bukan lagi kata kerja. Lama-kelamaan, orang itu menjadi kata benda. Rokok. Oh, tuh datang tuh. Jisamsu datang tuh. Jisamsu kan merek rokoknya dia kan. Jisamsu, mau kemana hari ini? Ya. Jadi kalau minum kopi belum kecanduan. Kalau pengopi, wah itu udah kata sifat itu. Saking puluhan tahun mencandu kopi kan. Tapi kalau mabuk, kalau teler, kalau nggak minum kopi, pusing kalau nggak minum kopi, itu sudah jadi kopi itu. Ya, kopinya kapal api misalnya. Mana sih kapal api itu? Ya udah jadi kata benda tuh. Nah, kalau orang melakukan zikir, belum menghayati kan, belum kecantol dengan zikirnya. Dia hanya pezikir. Tapi kalau orang itu sudah kecantol menjiwa zikirnya, itu pezikir. Tapi kalau menyatu dengan zikir menjadi kata benda, itulah yang disebut dengan ahli zikir. Ahli zikir ini tahan banting. Suaminya nakal pun juga dia maafkan. Persis seperti Nabi Ayub, nabi-nabi yang lain. Nah, kalau pemandangan yang disaksikan tadi oleh Mbak itu, boleh jadi bukan pezikir, hanya melaksanakan zikir. Orang yang melaksanakan zikir tidak menjiwai, itu belum bisa disebut dengan pezikir. Kalau orang menghayati menjiwai, baru disebut dengan pezikir. Tapi kalau sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan zikir, sudah menjadi zikir, itu ahli zikir. Nah, tanya diri kita, apakah kita pelaku salat, ya, melaksanakan salat, atau pelaku salat, atau menjadi salat?
Mana tuh ahlus sholat tuh? Oh, di mana-mana sholat. Itu menjadi kata benda. Nah, selama orang itu belum menjadi kata benda, itu belum tahan banting terhadap lingkungannya, masih suka marah, masih suka macam-macam. Ya kan? Tapi kalau orang sudah menjadi rokok, teler kalau dia nggak merokok. Saya kira inilah Pak Jamal ya, contoh kolektif ya, bahwa mari kita menahan amarah, birahi, kalau kita ingin masuk kategori as-sabir, as-sabur nanti. Insya Allah nasihat Imam Al-Ghazali seperti ini sangat realistis dalam kehidupan kita. Ada ayatnya, ada hadisnya kan. Maka itu Quran ini sangat realistis juga. Ya, kalau kita masih melakukan dosa, padahal kita sudah melakukan macam-macam, itu baru kata kerja, belum menjadi kata benda. Apalagi belum menjadi kata sifat, belum kata benda. Mari kita menjadikan agama ini benar-benar kita menjadi kata benda. Siapa misalnya Jamaluddin, ya, yang mengindahkan agama, gitu kan. Nama kita itu doa, Nasruddin, penolong agama. Jadi mudah-mudahan nama itu doa. Maka itu Bapak Ibu berikanlah nama anak yang baik. Nama itu adalah doa. Kalau namanya macam-macam, nama-nama barat gitu, itu nggak ada doanya, nggak ada motivasinya kan. Saya kira cukup dulu Pak Jamal. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.